Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya hadir di hadapan Anda semua di hari Jumat sore. Tapi mohon maaf nih untuk episode ke-88 Nina Nugroho Solution ini lewat live Instagramnya Nina Nugroho Store hadir jam 16.30 ya. Biasanya kita hadir tepat jam 16.00. Tapi seperti yang bisa dilihat nih, saya sedang ada di lokasi pemotretan ya Mbak semuanya tuh. Pemotretannya masih berlangsung, pemotretan koleksi terbaru dari Nina Nugroho Store, luar biasa sekali. Oke, kita langsung kembali lagi ya ke live Instagram ini. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa berjumpa kembali masih dalam keadaan sehat walafiat di episode ke-88 Nina Nugroho Solutions. Dengan temanya sore hari ini pastinya keren banget dan ini penting banget untuk para mbak semuanya yang memiliki peran multi nih. Selain sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu yang bekerja, sebagai istri, sebagai anak, pasti memerlukan yang namanya work-life balance. Nah, nanti kita akan sama-sama ngobrol sama narasumber kita yang terhormat, yang pastinya keren banget, yang sudah punya pengalaman luar biasa terkait work-life balance ini. Nanti kita sama-sama undang ya mbak semuanya. Tapi sebelum saya mengundang narasumber kita yang terhormat sore hari ini, saya mau kasih info nih. Sore hari ini saya pakai busana dari Nina Nugroho Store. Nina Nugroho Store adalah brand busana kerja muslimah yang bisa dibeli lewat berbagai macam platform penjualan online. Ada Instagram yaitu Nina Nugroho Store dan websitenya www.ninanugrohostore.com ya. Silakan dicek. Segala kategorinya ada mbak untuk busana kerja. Ada shirt, ada pie pants, ada tunik, ada kulot, ada dress, kemudian juga ada midi dan ada skirt. Luar biasa sekali ya, lengkap sekali busana kerja yang ada di Nina Nugroho Store. Seperti yang saya pakai sore hari ini, saya memakai busana kerja dengan padu padan warna terakota dan juga coklat muda di mbak semuanya. Ini ada detailnya ya, ini kerah baby, kemudian detailnya kancing bagian depan. Lalu ini two in one loh mbak ya, saya berdiri sebentar izin. Ya tuh ini two in one dengan kancing bungkus di bagian depan. Ini bisa dibuka tuh kan, jadi looknya kayak pakai blazer gitu. Kemudian tetap kancingnya sampai bagian bawah, pastinya busui friendly. Dan di bagian tangannya manset, double manset khasnya Nina Nugroho yang bisa dibuka untuk memudahkan mbak semuanya berwudu. Oke, bagian bawahnya saya pakai pie pants yang warnanya senada dengan busana yang sedang saya pakai ini. Ya, senang sekali ya mbak sore hari ini bisa tetap menemani mbak semuanya. Tidak berlama-lama lagi saya mau menyampaikan siapakah narasumber kita sore hari ini. Tapi jangan lupa ya mbak untuk bertanya seputar temanya sore hari ini adalah lebih produktif dengan work-life balance. Hari Jumat 2 Juli 2021 narasumbernya adalah Ibu Nuning Widowati. Yeay, ini pastinya kalau misalnya kita udah ngundang Mbak Nuning, saya biasanya manggilnya Mbak Nuning ya, pasti terpancing nih berbagai macam pertanyaan tentang work-life balance. Aktivitasnya saat ini, Mbak Nuning ini adalah seorang self-employed, public speaker, trainer, writer, owner of Rumah Ken Ken, House of Creativity. Silakan dicek Instagramnya, keren banget. Kemudian Zero Waste Designer. Kemudian educationnya Mbak Nuning majoring of public relations Mercu Buana University, kemudian English literatur ABA Indonesia. Professional experience-nya former manager of service support and operation enablement departemen PT Telkomsel. Oke. Associate Facilitator Academy Trainer majoring public speaking, Associate Academy Trainer. Kemudian Associate Trainer CIAS majoring design thinking and innovation. Wah, keren sekali. Associate Trainer and Coach Financial Planning Wealth Without Worries Miracle Managing Money. Associate of HS and Partners. Skills-nya nih, beliau ini menguasai terkait parenting practitioner with basic communication skill and NLP certification planning Bandler NLP, financial planning educator for mom and kids CFP, certified financial planner CFP FPSB Indonesia, qualified financial educator QFE
AFP Indonesia, Public Speaking and Communication Skill Trainer with Basic Major Communication Public Relation Mercu Buana University, Design Thinking and Innovation Agile Learning Trainer and Facilitator. Project experience-nya juga banyak banget nih Mbak semuanya. Ada Design Thinking Workshop untuk BNI Syariah, Design Thinking Innovation Express untuk BPJS Kesehatan, kemudian Training Agile Project Management H31, IoTD Impactful Online Training Design, Workshop Analytical Training BNI Syariah, kemudian juga ada workshop Becoming Agile Design Thinker, Design Thinking and Agile Learning dari Paxel dan lain-lain. Aduh, luar biasa sekali ya, banyak ini pengalamannya untuk Mbak Nuning Widowati. Tidak berlama-lama lagi, saya undang langsung beliaunya untuk bergabung bersama kita. Tapi jangan lupa ya Mbak, silakan ajukan pertanyaan seputar tema. Ketik di kolom komentar karena nanti pertanyaan yang terbaik akan mendapatkan hadiahnya dari Nina Nugroho Store. Nah, insya Allah nanti pertanyaan dari Mbak semua akan saya bacakan satu persatu untuk kemudian dijawab oleh Mbak Nuning Widowati. Jangan lupa ya, tanya ya. Oke, saya izin invite beliaunya dulu. Seru banget deh, sore hari ini kita nanti akan ngobrol banyak nih Mbak. Temanya work-life balance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku panggilnya biasanya sama Bunda Nina. Mbak Nuning, apa kabar? Sehat Mbak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bunda sehat ya Mbak ya. Bunda udah Sehat. foto-foto aja ini. Iya, alhamdulillah ini saya agak mojok ke pojokan supaya bisa jaga jarak sama teman-teman. Alhamdulillah tadi pagi udah di swab semua sebelum pemotretan nih Mbak Nuning supaya aman ya. Gitu, iya. Sehat Bismillah. ya Bun. Amin, amin. Mudah-mudahan Mbak Nuning dan keluarga juga sehat-sehat, selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Mbak Nuning, izin sore hari ini kita ngobrolin tentang work-life balance nih Mbak Nuning. Oke ya. Yes. Lebih produktif dengan work-life balance. Nah, monggo silakan membuka sebagai pembuka. Barangkali ada ucap-ucap sapa-sapa kata kepada para HNN profesional. Silakan Mbak. Oke, terima kasih Bunda Nina. Kalau aku udah terpesona sama Bunda Nina yang cantik. Masya Allah. Ya ampun, luar biasa kesibukannya di saat saya masih di rumah aja gitu kan ya. Bunda udah sesi foto kemana-mana gitu kan, luar biasa. Aduh. Keren banget. Buat sahabat-sahabat yang sore hari ini hadir di sini, kita akan sharing bagaimana apa itu tentang work-life balance, terus bagaimana, kemudian apa sih yang didapat kalau kita bisa mencapai work-life balance itu. Gitu sih, Bun. Seru banget. Iya, Mbak, aku nih sebenarnya baru keluar nih hari ini, Mbak, setelah udah lama banget sih di rumah aja, kerja juga Nina Nugroho yang office manajemennya juga udah WFH tuh Mbak, sebelum ada pengumuman ini. Jadi ya mudah-mudahan ya, walau awal pertama sehat keluar ya, tapi sehat. Yes. Baik. Iya. Yang penting itu sekarang ya. Benar banget, yang penting sehat semuanya. Mbak, yang dimaksud work-life balance itu apa sih sebenarnya? Jelasin dikit dong untuk para profesional semua supaya bisa nanya-nanya nih nanti. Monggo Mbak. Oke, Bun. Kalau bicara tentang work-life balance itu banyak banget gitu ya. Ininya apa sih artinya gitu ya? Kalau buat aku nih pribadi, work-life balance, judulnya balance ya Bun. Jadi harus ada keseimbangan. Keseimbangan di dalam kehidupan kita. Apalagi kita ini, kalau di sini yang hadir banyak profesional muda, terutama kaum kita ya Bun ya, kaum perempuan. Yang saja memiliki pertama tanggung jawab di keluarga, kemudian yang bekerja juga memiliki tanggung jawab di pekerjaannya, kemudian belum lagi dengan kegiatan-kegiatan mereka di luar keluarga dan kantor istilahnya. Nah, di sini adalah work-life balance kalau buat saya adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan, bisa bertanggung jawab terhadap keluarga, terhadap pekerjaan dan kegiatan-kegiatan yang memang kita geluti gitu. Itu sih Bun. Iya, kuncinya
keseimbangan itu ya Mbak Nuning ya, luar biasa. Itu susah banget. Nah, kenapa sih Yes, kita tuh sebagai wanita nih Mbak, kita nyebutnya wanita karena kita lagi wanita. terus-terusan campaign wanita berdaya, aku berdaya. Wah, Yes, yes. sesuai banget nih sama sama tema kita sore hari ini nih Mbak Iya, Nuning. Kenapa sih betul. penting banget work life balance untuk para wanita nih Mbak Nuning? Oke, kalau bicara penting, menurut aku ini penting banget. Tapi di luar sana ya, Bunda, masih banyak wanita-wanita seperti kita nih, seperti kita berdua masih belum menyadari pentingnya work-life balance. Padahal work-life balance tuh penting. Bahkan sebelum saya kan udah pensiun nih, Bun. Saya udah Masih pensiun dari muda ya, udah pensiun ya. pensiunnya pensiun muda, Bun, pensiun dini gitu Iya. kan. Sebelum saya keluar dari Telkomsel, itu kita punya semacam budaya, culture gitu ya, ada surveinya gitu kan, bagaimana entropi, kita bagaimana menilai, mengevaluasi kondisi kondisi di sekitar kita, di lingkungan kita, di kantor kita. Nah, aku makanya pas begitu didapat poin tentang work life balance, wah ini benar-benar nih harus di-sharing gitu loh, Bun. Jadi memang banyak ternyata yang ada poin work life balance itu prosentasenya tinggi, Bun. Jadi ternyata nggak cuman perempuan ya, nggak cuman wanita yang sekarang hadir di sini gitu ya, mungkin bapak-bapak di luar sana, kaum laki-laki di luar sana itu ternyata juga poin work life balance tuh penting banget gitu. Dan kenapa itu jadi penting? Karena menurut aku work life balance itu bisa juga membantu meningkatkan produktivitas kita. Produktivitas dalam bekerja, produktivitas dalam berkegiatan gitu ya. Kemudian juga performance individu kita gitu. Jadi performance-nya jadi bisa semakin baik dengan kita melakukan penyeimbangan tadi kegiatan-kegiatan dan tanggung jawab tadi gitu. Kemudian selain tadi ada lebih produktif, kemudian performance juga terjaga gitu kan, kita bisa jadi stay fokus, Bun, gitu. Jadi happy gitu loh, oh iya ya nanti mengerjakan yang ini dulu gitu kan. Jadi kita bisa fokus satu-satu gitu kan, tapi tetap happy gitu. Dan yang paling penting yang terakhir adalah dengan work life balance ini, kalau kita memiliki kegiatan-kegiatan lainnya di luar kantor, ternyata itu juga mengurangi tingkat kejenuhan, mengurangi tingkat stres gitu. Jadi kalau aku ya pengalaman sendiri gitu, Bun, aku kan berorganisasi di luar kantor gitu kan ya. Jadi kalau orang bilang lu berorganisasi di luar kantor, lu nggak produktif di kantor gitu, itu nggak banget gitu kan. Karena begitu kita punya kegiatan di luar, kita tuh stresnya hilang gitu kan, jenuhnya juga bisa terobati gitu ya. Ganti suasana gitu ya Mbak ya. Betul, jadi ganti suasana. Nanti besok lagi balik ke kantor tuh udah yang fresh lagi. Oh mau ngerjain apa nih gitu. Jadi kita juga tetap punya profesionalisme dalam bekerja gitu ya. Balik lagi ke kantor ya. Dan kita kalau kita berkomunitas, istilahnya berorganisasi di luar, ada hal-hal yang kita pelajari di organisasi atau di komunitas lain gitu, kita bisa aplikasikan juga di kantor gitu. Jadi itu penting banget gitu bagi work life balance ini penting banget, dan itu menjadi poin apa yang sering dibicarakan mulai dibicarakan nih di lingkungan kantor kita. Gitu, Bun. Iya, luar biasa. Ternyata bukan hanya penting bagi para wanita, tapi penting juga untuk para pria ini agar supaya kehidupannya tuh lebih seimbang tadi, bisa naikin produktivitas, naikin performa kerja, makin fokus, dan juga bisa mengurangi tingkat kejenuhan tuh. Nah itu yang penting banget tuh, luar biasa. Nah jangan lupa para dan profesional semua nih, saking pentingnya work life balance kan. Jadi jangan lupa tanya-tanya, barangkali ada yang mau ditanyakan seputar work life balance, jangan lupa, ini kesempatan banget nih biar dijawab langsung oleh ahlinya. Oke. Nah, Mbak Nuning, sebenarnya faktor apa aja sih yang mempengaruhi tercapainya work life balance ini nih, Mbak?
faktor-faktor yang mempengaruhi untuk kita mencapai work-life balance ya, sahabat semuanya, Bunda Nina. Kalau dari aku nih ya, yang paling penting yang pertama adalah bagaimana karakter diri kita. Kenapa karakter? Karena kadang orang tuh banyak yang bilang, gue udah sibuk gitu kan, gue udah kerja ini dari pagi sampai sore sampai malam, berangkat jam 6 pagi, pulang sampai rumah juga jam 6 sore lagi gitu. Jadi kadang kalau aku mikirnya dulu gitu, Bun, ini rumah siapa ya? Iya. Cuma pas tidur doang ya Mbak, ya Allah. Nah, kita berangkat jam 6 ya. Kalau dulu aku berangkat tuh bareng sama Mas Ken biasanya ya gitu kan, sambil ngedrop ke sekolahan. Jadi aku berusaha untuk tetap melakukan tanggung jawab itu. Jadi aku mengkomunikasikan itu gitu kan. Jadi tetap ngedrop ke sekolah, baru berangkat ke kantor gitu kan. Jadi banyak yang lu berangkat jam 6 pagi, pulang jam 8 malam. Kadang pulang jam 10 malam loh, Bun, gitu kalau kita ada meeting sampai malam gitu. Ya. Iya, kadang aku mikir, ya ampun, ini rumah siapa ya gitu. Jadi, nah itu tergantung dari karakter diri kita. Kembali lagi ke kita. Banyak yang bilang kayak bahasanya mungkin kayak menjudge dirinya sendiri bahwa gue nggak sanggup, gue capek gitu kan, aku nggak bisa nih gitu. Waktuku udah habis buat kantor, waktuku udah habis buat kegiatan ini banyak sekali. Nah itu kembalikan lagi ke diri kita. Bagaimana karakter diri kita? Apakah kita memang bisa menjadi orang yang lebih terbuka, open mind gitu kan ya, dan lebih mau mengevaluasi diri menurutku. Mau mengevaluasi diri, oh selama ini dengan kegiatan ini sebenarnya aku bisa loh memanage-nya dengan ini gitu. Nanti ada lagi nih, banyak nih kita bahas ke sana ya Bun ya, tentang nanti kembalikan ke diri kita, karakter diri kita sesuai nggak sih dengan diri kita gitu. Kalau kita mau mencapai work-life balance ini, bukan jangan ngelihat dari orang lain. Kadang ada yang nyalah-nyalahin gitu kan, bosnya ngasih kerjaan mulu nih gitu kan, sampai pulang jadi malam, jadi aku mana sempet olahraga, mana sempet berkomunitas, mana sempet berorganisasi, ya kayak gitu kan. Nah itu kembalikan ke karakter diri kita. Yang kedua adalah bagaimana untuk mencapai work-life balance itu tidak terlepas dari keluarga, Bun. Peran serta keluarga. Bagaimana keluarga, which is kalau kita seorang perempuan gitu ya, sudah menikah dan sudah memiliki anak gitu kan, tanggung jawabnya adalah mengurus rumah, mengurus keluarga gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa menegosiasikan itu ke keluarga gitu kan, bahwa kita akan melakukan ini, karena bagaimanapun mereka inner circle kita di rumah itu adalah support system kita gitu loh. Mereka yang bisa mensupport kita fully gitu kan. Jadi kalau kita mau melakukan ini, kalau nggak disupport ya susah juga gitu. Contohnya kan gimana? Kenapa aku bilang keluarga? Misalnya aku pulang meeting malam, Bun. Ya aku akan minta maaf sama anakku bahwa Mas, Mami pulangnya agak maleman gitu. Boleh nggak nanti belajarnya untuk ulangan besok ditemenin Papi dulu ya? Gitu. Nah itu kan support ya. Support keluarga, dan itu kita obrolin, kita diskusikan gitu. Jadi itu menjadi penting untuk mencapai si work life balance ini. Kemudian lingkungan juga penting. Tadi udah keluarga ya. Selain keluarga ada lingkungan itu di luar keluarga, mungkin di luar keluarga inti, bisa jadi atasan kita, bos kita gitu loh. Nah kalau saya yang tadi saya udah sebutin ya, sahabat-sahabat perempuan kita hari ini gitu, wanita berdaya. Iya. Aku berdaya. Jadi aku udah sebutin aku udah sebutin tadi, Bun, gitu kan. Lingkungan ini juga ya, saya juga mengkomunikasikan itu kepada atasan gitu. Jadi saya datang dulu sebelum datang ke kantor, saya harus mengantar anak saya dulu nih, Mas, Pak, gitu kan. Mohon maaf ya, mungkin aku agak telat sedikit, gitu kan. Tapi insya Allah kalau memang ada keperluan nanti sore yang memang aku harus pulang lebih lama atau telat, nggak apa-apa kok, insya Allah aku bisa, gitu. Jadi apapun itu dikomunikasikan. Yang terjadi adalah kadang-kadang kita punya atasan, kita nggak ngobrol. Jadi gimana dia mau dukung kita? Gitu loh, gimana mereka mau memahami kita kalau kita tuh nggak ngobrol, yang ada kita malah
marah-marah sendiri malah dapat energi negatifnya ya Bun ya gitu kan. Jadi sama bos gue begini kayak gitu kan. Padahal sebenarnya kalau ditelusuri ternyata kita belum pernah mengkomunikasikan itu. Nah, itulah lingkungan. Itu contoh satu lingkungan yang terdekat ya kalau kita sebagai seorang pekerja gitu kan. Dulu ya saya masih bekerja tuh seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sikap kita. Nah, sikap kita tuh kita mau enggak gitu loh. Mau enggak sih menyeimbangkan diri, niatnya tuh kuat nggak gitu loh. Kan kadang nggak usah kayak gitu ya Bun, mau diet aja ya. Kalau kita tidak punya sikap yang kuat, banyak godaan. Nah, banyak godaannya, itu kan nggak bisa gitu, nggak jalan gitu. Apalagi work life balance ini, tadi kita udah bicara bahwa keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan kegiatan-kegiatan lainnya banyak banget loh itu gitu kan. Kalau tidak didukung dengan sikap dari diri kita sendiri, willingness to do gitu kan, untuk melakukan itu ya nggak akan jalan gitu. Itu sih Bun, jadi itu penting banget yang 4 tadi gitu. Karakter kita, keluarga, lingkungan, dan sikap diri kita sendiri. Mau mengevaluasi diri terutama. Iya, betul sekali. Dan komunikatif tadi ya Mbak ya, terhadap ya inner circle kita sampaikan juga gitu kan, gimana kegiatan kita kepada atasan kita juga gitu. Nah Mbak, ini kan kalau atasannya bisa diajak ngobrol gitu ya, apakah sebenarnya kalau untuk tercapainya work life balance itu kita harus ya jenis pekerjaannya mungkin kita pilih gitu, atau sebenarnya jadi apa aja bisa asal kita komunikatif gitu Mbak. Oke, nah kalau ini aku bisa jawab ya dan bisa jawab tidak juga Bun gitu. Kalau dari pekerjaan ya gitu, karena bagaimanapun seperti tadi kita bahas, kembali kepada diri kita, kembali kepada sikap kita, kembali kepada karakter diri kita. Kalau pekerjaan menjadi satu pilihan yang mungkin bisa menjadi penentu istilahnya work life balance, bisa jadi iya. Pertama karena kadang-kadang kita, ya saya juga banyak teman-teman ya istilahnya yang berkantor, yang memiliki perusahaan sendiri gitu kan, bisa jadi memang load pekerjaannya tinggi Bun. Gitu. Jadi kalau seperti itu ya tinggal balik ke kita lagi nih gitu. Apakah kita tetap mau menjalani itu, atau memang kita mau berubah haluan, memilih pekerjaan yang memang bisa untuk work life balance gitu, bisa kita memudahkan untuk mencapai work life balance gitu kan. Dan itu butuh persiapan ya tentunya ya untuk melakukan itu gitu. Jadi nggak yang emosional gitu, di kantor kerjaanku banyak nggak bisa ngapa-ngapain, udah gue resign aja gitu kan. Nggak emosional kayak gitu juga gitu. Tapi kalau bicara tadi pertanyaan Bunda seperti itu, ya bisa jadi iya gitu, pekerjaan itu menjadi faktor penentu juga gitu. Tapi bisa juga tidak. Kenapa saya bilang tidak? Pada saat saya bekerja, ya saya bekerja di sebuah perusahaan telekomunikasi yang lumayan padat juga gitu kan, yang loadnya juga tinggi gitu kan, dengan tingkat pekerjaan yang lumayan bikin hectic gitu ya, pulangnya bisa malam gitu kan, kadang pulang bisa cepat, tergantung atasannya juga gitu kan. Kalau atasannya itu tadi, kalau komunikasi dengan atasan baik, ya insya Allah semuanya baik. Nah, kalau memang seperti itu gitu, kita bisa mengkondisikan. Nah, membuat situasi atau kondisi yang memungkinkan kita bisa mencapai work life balance gitu, tanpa yang tadi, tanpa berubah haluan, tanpa pindah, tanpa resign, pamannya gitu ya, tetap bekerja di situ, tapi mengkondisikan dengan mungkin dengan melakukan negosiasi, komunikasi pertama, kemudian mengatur jadwal kerja, mengatur waktu yang sedemikian rupa gitu loh. Jadi kan kadang-kadang kalau di kantor banyak buka email tuh lama gitu ya. Nah itu diatur gitu loh, buka email tuh harus jam segini aja. Jadi orang tahu kita buka email jam sekian. Jadi kita benar-benar produktif dan kita bisa melakukan atau mencapai work life balance. Gitu. Tadi ya. Iya, betul. Mau apapun profesinya ya, basically sih kembali lagi ke kita ya tadi, karena ada dua hal yang tergantung sama kita kan Mbak, untuk tercapai atau tidaknya work life balance. Ada sikap kita, ada juga karakter kita. Yang dua kemudian itu
dari luar diri kita. Luar. Nah, ini penting sekali, Yes. betul. Mau Mbak jadi wirausaha gitu kan, mau wirausaha atau mau kerja sama orang di perusahaan lain gitu kan. Kalau misalnya kita nggak punya sikap dan nggak punya karakter tadi, ya akan sulit tercapainya work life balance. Begitu mungkin ya Mbak ya. Iya betul Bun. Oke, Setuju. oke. Wah, keren banget. Mbak Nuni izin mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan nih, Mbak. Udah ada beberapa Boleh. pertanyaan yang masuk. Ya Bun. Yang pertama, bentar nih, dari Linda_Prayoga, mohon izin bertanya Mbak, bagaimana cara memanage nih antara keluarga dan pekerjaan sehingga ini apa menyuarakan suara hati banyak banyak wanita-wanita nih Mbak. Cara Iya. memanage antara keluarga dan pekerjaan sehingga tidak ada yang dikorbankan, karena sebagai ibu pekerja terkadang saya merasa kurang maksimal katanya Mbak. Monggo silakan Mbak. Oke Bun, ini sebenarnya tadi sudah sedikit menjawab ya pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kita perjelas lagi. Intinya kita di time management. Bunda ingat nggak? Dulu aku pernah ngisi di acara Bunda pertama kali. Iya, tuh. betul. Yang di Itu- Menteng itu ya Mbak waktu itu ya Mbak ya? Iya betul di Menteng. Itu kita sharing tentang time management tuh Bun. Manajemen, betul. Ya, jadi benar tadi yang Bunda Nina juga udah review sudah sampaikan ya Mbak Linda ya ini ya Mbak Linda Prayoga ya tadi ya itu bahwa memang kita butuh time management. Nah, time management itu kita juga harus mengatur mana skala prioritas, mana yang prioritasnya bisa kedua, pokoknya gitu loh. Karena kita adalah seorang perempuan yang tadi Mbak Linda juga seorang pekerja gitu ya. Kadang-kadang kok cuman begini doang sih aku gitu. Nah, yang perlu diingat adalah it's okay not to be okay gitu kan. Jadi nggak apa-apa kita nggak bisa gitu loh. Nah, itulah perlunya tadi dukungan support system dari keluarga gitu ya Mbak Linda ya. Jadi dengan time management itu kita juga nggak usah merasa tadi walaupun tadi kita punya moto aku berdaya, wanita berdaya gitu, aku perkasa gitu. Tapi kalau nggak perkasa nggak apa-apa kok gitu Nggak kan. apa-apa, Jadi betul. nggak semua bisa kita lakukan gitu kan. Kalau aku dengan time management itu dengan mencoba mendiskusikan, mengajak ngobrol support system tadi di keluarga. Support system itu bukan hanya suami atau anak ya, tapi juga mbak yang di rumah gitu kan, sopir kita gitu kan, mbak yang di rumah yang membantu kita, bahkan mungkin orang tua kita yang tinggal sama kita itu juga menjadi support system kita. Nah, caranya seperti itu, diskusikan, pamannya kayak simpelnya, nah kan kadang ada orang yang idealis banget ya Bun ya, sarapan anaknya harus bikin sendiri, gitu kan, every day. Ya itu makanya tadi saya bilang kita bukan Superman, kita nggak perkasa amat gitu. Oke lah, diatur pamannya seminggu ini mama yang bikin sarapannya di hari apa gitu kan. Nah, hari yang enggak itu delegasikan. Di time management itu bisa kita delegasikan ke pamannya, mbak yang di rumah atau orang tua yang membantu, pamannya gitu kan, delegasikan. Nah, di saat kita punya waktu mendelegasikan itu, waktunya kita pakai untuk hal-hal yang kita memang tadi kita bilang urgent, kita bilang itu bahwa skalanya adalah skala prioritas gitu. Tapi dengan catatan ya kita tetap mengkomunikasikannya, tetap menyampaikan bahwa maaf ya, gini. Mami minta tolong ini, mama ibu minta tolong ini gitu. Nah, itu proses dari time management, terus kita punya bisa mendelegasikan pekerjaan kita gitu kan. Jadi harapannya kalau dengan time management, terus dengan cara kita bernegosiasi dan berkomunikasi, terus yang ketiga kita mampu mendelegasikan, itu ketiga itu bisa kita blended, kita bisa bareng-bareng nih kita kerjakan gitu kan, kayak nganter anak gitu. Kalau aku lagi nggak bisa Bun, kalau aku meeting pagi itu papi nganter pamannya gitu kan. Terus kalau udah kelas 4 mas kan lebih senang naik motor pamannya,
Jadi udah lebih sering naik motor. Oh ya udah, berarti kan waktu kita jadi bisa tuh lebih cepat ke kantor, tapi nanti jadi pulangnya juga lebih cepat gitu. Yang biasanya telat ke kantor dan pulangnya juga telat. Jadi ada hari-hari tertentu yang dia diantar papinya, kita bisa pulangnya jadi lebih cepat juga dari kantor. Jadi seperti itu. Dengan time management, dengan proses negosiasi dan komunikasikan dengan support system yang tadi Bunda juga bilang, di luar diri kita ada keluarga dan ada lingkungan gitu kan. Kemudian delegasikan. Jadi nggak usah mikir aku harus semua nih yang ngerjain. Kan anakku biar begini, biar enggak gitu, enggak juga. Tapi yang penting kita sampein, kita minta maaf bahwa kita memang ada pekerjaan yang ini. Kalau saya juga pagi-pagi ada kerjaan gitu ya, training online gitu ya, barengan sama Mas Indrawan nih gitu kan, harus pagi gitu ya, jam 7, oh ya udah gitu. Kalau memang lagi sempet nyiapin ya siapin, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Nggak usah merasa apa ya, sedih atau merasa aduh aku bukan ibu yang baik nih gitu kan, atau bukan perempuan yang ini nih nggak bisa membagi waktu pokoknya gitu Bun. Semoga menjawab ya Mbak Linda ya. Iya, Oh ya, dan sekali satu lagi kayaknya. itu, yang tadi delegasi itu Bun, itu cara aku bagaimana mengkalikan waktu. Kita kan punya waktu 1 kali 24 jam. Kalau kita bisa mendelegasikan pekerjaan kantor kita ke tim kita, bisa mendelegasikan pekerjaan atau kegiatan di rumah kita ke tim support system kita, itu kita sama aja punya 2 kali 24 jam. Jadi kita bagaimana cara mengkalikan waktu dengan cara proses delegasi itu. Iya, luar biasa sekali. Jadi para mbak-mbak di rumah nih ya, dan profesional khususnya yang kerja pulang malam, berangkat pagi gitu. Kalau misalnya ada hal yang nggak sempat kita lakukan atau kita perlu minta tolong gitu kan sama orang, bukan berarti kita nggak mampu, bukan berarti kita nggak bisa gitu. Kadang-kala apa ya, labeling gitu dari sekitar kita itu Mbak, yang bikin kita tuh jadi berat kayaknya ya. Sebagai itu jadi wanita bikin tuh harus bisa ini, harus bisa itu. Sarapan gak kita yang bikin, dibilangnya perempuan keluarganya lagi bikinin sarapan. Padahal juga kan belum tentu orang-orang terdekat kita, anak kita, suami kita keberatan dengan hal itu. Kalau misalnya aku sih Mbak, kalau ini yang penting apa kata suamiku, apa kata anak-anakku, deh orang lain, apa kata orang tuaku yang lain ngomong. Betul, setuju. Ya, kadang kan mereka nggak ngerti kita gimana kan, hektiknya kita gimana gitu. Yang penting kita berusaha yang terbaik untuk orang-orang yang terdekat kita, untuk orang-orang yang di luar inner circle kita ya. Serah deh mau ngomong apa, kan kamu nggak tahu gitu gimana kita gitu. Yang penting kita berusaha dengan sangat. Setuju, gitu. Baik, ada pertanyaan lagi nih Mbak Nuni. Katanya gimana sih caranya meyakinkan diri untuk bisa pensiun dini? Wah. Pertanyaan siapa ini? Masih dari Mbak Linda _ Prayoga nih, Mbak. Oh, masih dari Mbak Linda. Meyakinkan diri untuk bisa pensiun dini katanya. Mbak Lindanya mau lebih banyak berbagi waktu sama keluarga, mungkin juga bisa wirausaha gitu ya Mbak Linda. Iya, betul. Mbak Nuning gimana nih meyakinkan ini dirinya? Banyak banget pertanyaan ini kalau aku lagi bawain sharing session tentang pensiun muda tetap berkarya. Jadi Mbak Linda, bagaimana meyakinkan diri kita? Nah, ini sebenarnya di luar topik work life balance ya Bun, nggak apa-apa ya Bun ya? Gak apa-apa, nyambung-nyambung nih Mbak nantinya. Iya, masih nyambung, betul. Makanya saya memang memutuskan untuk pensiun dini, dan itu direncanakan. Jadi nggak yang emosional, kita pengen ikut pensiun dini karena mungkin dapat pesangonnya sekian, enggak gitu. Jadi memang ini harus direncanakan Mbak Linda gitu. Bagaimana merencanakannya, terutama kalau aku memang cita-cita dari dulu ya, aku nih sahabat perempuan aku berdaya nih di sini Bunda, aku tuh punya anak setelah 8 tahun menikah. Jadi lama banget kan. Jadi begitu punya anak tahun 2009 terus langsung mikir pengen belajar ini, pengen belajar itu gitu kan, biar bisa punya kegiatan, bisa berwirausaha sendiri gitu dari Mas Ken kecil gitu kan. Nah, punyalah si Omah Ken rumah kreativitas ini gitu. Jadi dari situ kita harus punya tujuan yang jelas. Tujuannya apa? Keluarga,
atau memang orang tua, karena memang ada juga yang memang pensiun dini tujuannya adalah orang tua, pengen membahagiakan orang tua karena orang tuanya sudah sepuh, harus mendapat perhatian khusus, pamannya kayak gitu ya. Kalau aku memang lebih ke keluarga, lebih ke anak. Jadi memang pengen, udah lama loh 23 tahun nih aku ngantor gitu, masa iya sih mau sampai kapan ngantor terus gitu kan. Jadi memang harus punya niat dan tujuan yang kuat untuk itu, yang pertama. Kedua, harus direncanakan kita mau ngapain nantinya. Persiapkan diri dengan membekali diri. Kalau aku kan memang pengen jadi, dulunya sih sebenarnya pengen jadi dosen Bun, cuman belum sekolah lagi. Nanti insya Allah ya, selama pandemi ini bisa sekolah online gitu ya. Jadi dulu pengen jadi dosen, tapi ternyata karena aku ikut berorganisasi, aku ikut ngambil banyak sertifikasi, itu pun ternyata sudah cukup membuat bisa sharing, mengajar gitu loh. Cuman memang bukan akademisi gitu kan, bedanya dosen sama sebagai trainer gitu ya. Nah, alhamdulillah so far itu aku bangun menjadi seorang public speaker, menjadi seorang trainer, menjadi seorang writer. Jadi begitu nanti siap, ada kondisi, ada program pensiun itu muncul gitu, kitanya udah siap. Dan aku membangun ini, memang membangun diri aku ini sejak 2009. Sejak 2010 udah mengasah diri, membangun diri untuk menjadi seorang public speaker, untuk menjadi seorang wirausahawan. Gitu. Iya, wah luar biasa sekali. Tuh Mbak, jadi harus punya tujuan yang jelas. Kenapa mau pensiun dini? Supaya nanti, kan yang namanya pensiun dini udah lama bekerja. Mbak Nuning kan 23 tahun, kemudian stop bekerja. Kalau nggak punya tujuan yang jelas, itu bisa-bisa nanti ini ya Mbak, malah kalau misalnya sudah berhenti bekerja kan bingung gitu. Biasanya ada yang rutin dilakukan, tiba-tiba tidak ada gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Kemudian juga harus direncanakan tuh. Semoga menjawab Mbak. Nah, alhamdulillah ini sekarang kan banyak kegiatan juga Bun, ada training online gitu kan. Malah kayaknya lebih banyak nih kayaknya. tapi bedanya kita bisa ngatur sendiri waktunya. Betul. Ya Mbak ya. Kalau sebelumnya kan tergantung gimana kantor mengkondisikan gitu. Walau kita berusaha maksimal mengkomunikasikan, sekarang bisa lebih ngatur. banyak fleksibilitas time-nya gitu kan. Kalau memang aku lagi udah bentrok ngisi acara, jadi aku agak tolak kias gitu, tolak akademi trainer gitu. Ya, sombong amat kata project gitu Bun. Iya, dan tolak-tolak lah Mbak. Ini lagi sibuk banget nih, bantulah suami saya. Siap. Ya, oke. Nih Mbak, pertanyaan lagi, perlu nggak sih kita menyisihkan waktu untuk diri sendiri? Istilahnya mungkin me time ya, kalau sekarang ini Mbak melepaskan semua status, baik sebagai istri, ibu, karyawan, dan fokus aja terhadap diri sendiri. Ini penting ya sih Mbak? Penting banget Bun, gitu kan. Bahkan kalau aku tuh sampai menjadwalkan loh Bun, untuk me time itu. Jadi biasanya kalau waktu masih ngantor ya, aku biasanya seminggu 5 hari kerja kan ya. 5 hari kerja itu biasanya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali di hari Rabu aku menerima panggilan. Menerima panggilan apa nih? Maksudnya kalau ada yang mau konsultasi, mau ngobrol, teman sahabat, mau curcol tentang bisnis atau apa, aku siapin biasanya di hari Rabu gitu kan. Nah nanti seminggu sekali di hari Jumat, tapi nggak seminggu sekali banget ya teman-teman semuanya. Kadang-kadang pokoknya kalau hari Jumat, besoknya hari Sabtu, aku tuh ngopi me time sama teman aku, atau enggak aku sendiri biasanya gitu kan. Sendiri tuh dalamnya bukannya ngapain kayak orang gila sendiri gitu, enggak, tapi lebih ke pengen aja gitu ngobrol sama diri sendiri gitu, nggak mesti di kafe juga, kadang di rumah gitu kan. Aku kan tipenya kan memang selalu kemana-mana laptop minded ya, jadi ngetik lah apa, nulis segala macam, handphone di tangan gitu. Jadi kadang-kadang me time kita juga dengan menulis gitu, itu penting banget sih Bunda. Kita biar kita refreshing, kita bisa cooling down. Kalau di rumah seminggu ini habis, apalagi selama PJJ ya, yang anaknya 2, 3, 4 kayak Bunda nih. Itu semuanya laptop satu-satu kan ya Bun ya, gitu kan. Belum nanti kalau yang gede mungkin udah kita lepas nggak apa-apa, tapi yang 2 yang kecil atau yang 3 masih kecil kan, Bun minta ini, Ma minta ini, Ibu minta ini. Nah itu kan bikin pikiran tuh kadang penuh gitu kan. Nah itu kita perlu meluruhkan emosi-emosi kita, cooling down. Itu salah satunya dengan refreshing, nge-refresh diri dengan cara me time
gitu. Apapun me time-nya yang senyamannya kakak-kakak aja. Iya, betul. Yang penting kita merasa memberi makan lah ya kepada jiwa ini. Iya, betul, Bu. Sebagai seorang wanita, apapun yang penting ya positif, tidak mengganggu apa namanya keluarga gitu ya Mbak ya. Yes. Minta izin kepada keluarga untuk Iya, aku mau betul. dong, Kadang minta aku sebentar gitu. sendirian ke tukang tanaman, Bun. Nyetir sendiri. Luar biasa ya. Gitu. Ya kadang nyetir juga itu bisa jadi me time loh, nyetir kalau Iya, aku benar. pernah Mbak dari Cibubur ke Bogor udah nyetir aja nanti balik lagi gitu kan sambil mengurai pikiran gitu. Yes. Dengerin Itu lagu penting sambil banget, mengurai dengerin. pikiran ya, Bun ya. Iya, iya luar biasa. Nanti Setuju. sampai rumah tuh udah mulai oh iya udah seger lagi gitu kan bisa Iya, betul. fresh lagi mempersiapkan diri untuk berbagai tantangan yang akan Iya, menghadang. betul sekali. Iya, luar biasa. Mbak Nuning izin bertanya lagi nih dari Desi Purwaka. Perlu tidak sih Kak Nuning? Kak Nuning dipanggilnya. Asik dipanggil Tulis kakak. harian. Tulis harian nih karena selalu stres kalau terlaksana di hari itu gitu. Mungkin apa namanya? Kalau ini tidak kali ya, terlaksana atau kalau tidak terlaksana kali ya. Oh iya. Perlu nggak nih Kalau Mbak? bener, ini salah satu yang kadang dulu temen saya sampai bingung, lu ngapain sih pakai nulis-nulis, apa aja yang mau dikerjain gitu. Jadi kalau menurut aku itu penting, to do list itu penting. Kalau zaman dulu kan kita pakai agenda ya Bun ya, buku ya. Iya. Kalau sekarang teman-teman kan udah punya Android, udah punya ponsel yang iOS yang keren-keren, yang istilahnya note tuh banyak banget, note yang kece-kece di aplikasi tuh banyak banget. Aku biasanya pakai note-note itu aja, atau bahkan malah cuma pakai note-nya iPhone aja Bun, yang di ini. Jadi oh ya hari ini jualannya Yang penting yang mengingatkan gitu ya. Iya. Nah itu. Mie ayamnya enak banget ya Allah. Mie ayamnya Oma kan luar biasa. jadi emang sedetail itu Bun, ditulis gitu ya. Maksudnya besok hari Selasa open PO mie ayam, open PO cemilan, terus pergi ke sekolah Masken, terus rapat Zoom jam sekian gitu. Kalau memang tidak ada yang tidak terlaksana, nggak apa-apa. Kan itu istilahnya bisa di carry over, bisa ini ke esok harinya. Tapi at least kita punya panduan nih, hari ini mau ngerjain, besok mau ngerjain apa, di checklist. Oh yang nggak terselesaikan sampai jam 5 sore, bisa nggak ya, masih bisa nggak dikerjain malam gitu setelah anak-anak tidur kayak gitu kan. Itu cukup membantu. Even aku kayak harus nyelesain deadline nulis gitu ya, target dari komunitas harus selesai nulis ini 3 halaman gitu kan, tulis tanggal sekian harus selesai. Jadi bukan hanya hari esok ya to do listnya, bisa jadi 1 minggu to do list tuh mau ngapain aja. Jadi nanti kita bisa geser-geser kalau ngomongin, oh yang ini bisa jadi urgent nih, pindahin ke depan kayak gitu. Jadi itu hal yang simple, cuman yang kadang-kadang teman-teman sahabat-sahabat perempuan lupa untuk menuliskannya Bun. Iya. Dan juga kalau menurutku nambahin sedikit sih Mbak Nuning, jadi bisa apa ya? Kadangkala ada waktu-waktu ya di mana seorang wanita tuh ngerasa dirinya tuh, aduh kok aku nggak berguna banget ya, gitu. Aduh kok aku kayak ngedown banget gitu loh, Mbak, sebagai seorang wanita. Kalau ada to-do list sederhana itu kan jadi kita bisa merimain kembali jiwa kita bahwa aku udah ngelakuin ini loh, aku mau ngelakuin itu loh, gitu kan. Itu itu apa ya, sederhana tapi bisa luar biasa sekali efeknya kepada para wanita di rumah nih gitu. Iya, jadi memang jadi kita juga muncul semangat baru Bun gitu. Kalau pencapaian walaupun kecil ya, itu kan namanya kita checklist, to do list kita hari ini kita cek gitu ya. Itu kan pencapaian kecil ya. Tapi kalau pencapaian kecil itu bisa terlaksana, itu menimbulkan semangat untuk kita melakukan aktivitas-aktivitas selanjutnya. Betul. Ya, itulah ya para NN profesional semua. Pertanyaannya lagi nih Mbak, ini menarik nih. Profesi apa sih yang paling pas untuk wanita dalam berkarir saat ini agar bisa work-life balance, katanya Mbak, di era pandemi. Gampang-gampang susah ini. Gimana Bu? Dari Tonton, profesi apa yang paling pas
untuk wanita dalam berkarir saat ini katanya Mbak, agar work-life balance di era pandemik ini bisa tercapai? Aduh, ini gampang-gampang susah nih ya Bu. Gampang-gampang susah. Gampang-gampang Basically susah. ya ini kali ya Mbak ya, profesi apa aja sih bisa Iya. mencapai work-life balance tadi ya, Betul, asalkan betul. 4 poin di awal tadi Mbak Nuning jelaskan ya. Betul, sebenarnya profesi apa saja bisa mencapai work-life balance. Kembali lagi ke tujuannya. Kita tidak bisa menyalah-nyalahkan atau saling gontok-gontokan ya istilahnya kalau zaman dulu ya. Lu mah kerja mulu jadi full time mom dong. Yang full time mom juga mending bagusan jadi bekerja apa namanya gitu. Working mom. Working mom gitu kan. Pokoknya kalau antara dulu tuh aku sempat mau nulis loh Bun, antara working mom vs full time PS, mom. full time mom. Jadi biar jangan pada berantem gitu loh. Karena kan itu kayak mereka saling cecer ya. Merasa yang satu penting banget lu seorang perempuan tuh di rumah. Iya bener sih memang gitu. Secara sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan yang di rumah ya gitu kan. Bekerja dari rumah gitu kan. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri perempuan-perempuan di luar sana juga memiliki kembali lagi ke tujuan. Sama, mau pensiun ini juga tujuan gitu kan. Tujuannya apa? Kalau memang tujuannya memang itu untuk saat ini bisa bekerja untuk mensejahterakan keluarganya, why not gitu kan. Kembali lagi tadi benar kata Bunda, profesi apapun bisa work-life balance, tapi yang tadi yang perlu diingat adalah time manajemennya, komunikasikannya, dan tadi bagaimana kita bisa mengalihkan waktu dari 1 kali 24 jam menjadi 2 kali 24 jam dengan delegation gitu. Iya, luar biasa. Karena ya perempuan juga kan butuh berkarya ya Mbak. Sebagai ya tadi asupan dan motivasi kita juga bahwa kita ya bagian dari dunia ini yang melakukan sesuatu juga loh gitu. Sebenarnya di rumah juga sebenarnya bukannya tidak melakukan sesuatu, malah banyak banget yang harus dilakukan. Mendidik anak itu kan nggak full time job ya, benar-benar nggak ada habisnya kan, dibanding kantor ada selesainya gitu jam 5 pulang. Mendidik anak kan luar biasa. Jadi apapun profesinya, baik ibu rumah tangga atau working mom atau tadi ya ibu rumah tangga di rumah aja, itu dua-duanya punya sesuatu yang mulia yang dilakukan gitu. Betul. Jadi nggak usah berantem. Saya lebih baik daripada yang lain. Dua-duanya. Betul, dua-duanya melakukan hal yang baik kok ya Mbak ya. Gitu. Karena saya sekarang udah ada di 2 itu Bun. Ya, jadi bisa balance ya ngasih pendapatnya berdasarkan pengalaman dulu kerja gimana, sekarang di rumah bagaimana gitu. Jadi bisa lebih bijak mungkin ya, bisa jadi penengah dan jembatan nih untuk dua kubu. Baik. Ya. Pertanyaan lagi nih Mbak Nuning mau tanya bagaimana ya agar tidak ada perasaan bersalah. Nah ini nih, tidak ada perasaan bersalah saat bekerja tapi harus meninggalkan anak di rumah. Ini juga banyak banget nih Mbak Nuning yang merasa begini nih, para mamak-mamak nih ya, dan profesional. Nah itu dia, sebenarnya kan kembali lagi, balik lagi ke niat awal kita bekerja apa. Tujuan kita bekerja apa. Kalau aku memang kalau memang secara finansial kan bagaimanapun kan kita keluarga, anak butuh pendidikan, butuh biaya hidup, butuh asuransi dan lain-lain hal lain yang perlu kita pertimbangkan. Jadi makanya saya selalu bilang kayak mau pensiun dini atau mau resign itu tidak bisa pakai emosi, tetap harus direncanakan, dipikirkan dengan kepala dingin gitu ya. Nah kembali lagi ke tujuan, ke niatnya awal. Kalau memang kita bekerja itu penting dan memang dibutuhkan oleh keluarga kita, it's okay, gak masalah. Saya pun dulu seperti itu. Terus bagaimana menenangkan dirinya? Menenangkan diri dengan cara yang kita tetap mengkomunikasikan itu ke anak kita. Jadi anak kita paham bahwa kita bekerja dengan tujuannya apa, dan kita nggak usah sungkan-sungkan kita meminta maaf ke anak kalau memang kita perlu meminta maaf bahwa waktu kita sekarang masih belum banyak karena mami harus mengumpulkan uang misalnya, harus bekerja segala macam, tapi insya Allah waktu kita tetap
ada nanti dengan cara seperti apa? Mungkin ada quality time mingguan hanya pergi berdua dengan anak yang pertama, kemudian minggu besoknya dengan anak yang kedua, gitu kan? Itu kadang yang tidak dilakukan sih Bun. Jadi kadang membuat kita merasa bersalah. Coba deh praktekin, kita tetap membagi waktu walaupun kita kerja, kita punya waktu me time sama anak, me time sama keluarga, me time sama suami pamannya gitu kan. Dan itu dibagi-bagi, 1 bulan kan 30 hari ya gitu. Jadi weekend ini minta izin sama yang bontot, mami mau pergi sama kakak ya gitu kan, boleh ya mami mau ngobrol nih gitu. Oh nggak apa-apa, pasti yang di rumah juga stay sama ayahnya atau sama papahnya, it's okay. Nah kadang-kadang hal seperti itu kalau memang itu udah sering dilakukan, nampaknya akan hilang dengan sendirinya rasa bersalah itu, karena sebenarnya kita juga sudah mengakomodir itu dengan cara yang berbeda, dengan waktu yang berbeda. Ya jangan disamain sama yang istilahnya full time mom gitu ya. Balik lagi nih jadinya full time mom sama working mom. Jangan disamain gitu kan. Nggak perlu nyamain karena setiap orang punya karakteristik dan keunikannya masing-masing Bun gitu. Jadi punya waktu yang fleksibilitasnya juga berbeda-beda. Jadi nikmati aja apa yang ada di diri kita. Benar kata Bunda tadi. Yang penting kata suami sama kata anak it's okay. Walaupun di luar sana ngejudge macem-macem, nggak usah didengerin. Gitu. Ya, betul. Kadang-kala juga kita ini Mbak, apa namanya, rasa bersalah itu kan muncul dari kita merasa tidak melakukan sesuatu gitu terhadap orang lain, terutama kepada anak kita. Tadi kepada anak ya rasa bersalahnya ya lakukan saja, tapi mungkin ya berbeda waktunya. Kalau full time mom bisa kapan aja melakukan hal itu sehingga tidak timbul rasa bersalah. Kalau working mom tinggal dipilih waktunya gitu mau kapan. Dan aku juga pernah ngobrol tuh Mbak, dan pernah baca-baca juga ya bahwa setiap anak tuh punya bahasa cintanya masing-masing. Bisa jadi kita kayak saya ya punya 4 orang anak, masing-masingnya itu bahasa cintanya tuh berbeda-beda. Bukan berarti keempat-empatnya itu sukanya pergi kemudian merasa fulfillness-nya tuh melalui pergi semua. Enggak juga ya Mbak ya, ternyata gitu. Anak pertama sukanya diapain gitu, nggak harus pergi, misalnya cuma dipeluk dia udah merasa cukup. Anak kedua sukanya ditemenin nonton, ya temeninlah nonton, itu udah merasa cukup. Dan yang lain-lainnya gitu. Jadi ya temukan bahasa cinta kepada masing-masing anak agar supaya kita bisa melakukannya dan supaya merasa cukup dan supaya kita nggak ngerasa bersalah lagi. Mungkin tambahannya itu kali ya. Setuju Bun, ya. betul. Jadi kalau itu sudah tercukupi, insya Allah rasa bersalah itu akan menghilang. Ya, betul. Baik. Nah ini banyak juga menarik nih Mbak. Ya Allah. Iya. Ini Mbak Nuni, apa yang harus dilakukan ketika kita tidak merasa, kita sedang merasa tidak baik-baik aja, tapi lingkungan tuh nggak ngerti kalau kita tuh lagi nggak ngerasa baik-baik aja gitu. Monggo nih Mbak, gimana? Itu satu kata doang, komunikasikan. Itulah ya. Karena kita nggak baik-baik aja, orang lain nggak tahu. Ya. Itu aku Bun biasanya gitu ya, karena aku kan orang thinking ya, selalu berpikir, harusnya dia tahu dong gue begini. Harusnya bos tahu dong kalau aku lagi cemberut. Harusnya bos tahu dong kalau aku lagi capek. Lah, bosnya nggak tahu kalau nggak diomongin. Nah, itu kuncinya adalah komunikasikan. Apapun itu, kita lagi seneng, kita lagi nggak baik-baik aja, komunikasiin. Pak, mohon maaf, kalau nanti ada rapat ini, aku mungkin agak diem aja atau apa, karena memang saya dalam kondisi seperti ini. Nah, kalau pada saat itu bosnya masih kekeh ngeriwehin, itu berarti ya masalah bosnya ya. Tapi so far kalau pengalaman aku Bun, selama itu dikomunikasikan, kita sedang tidak baik-baik aja, kita lagi nggak enak badan, kita lagi nggak enak pikiran, lagi nggak enak hati, insya Allah ada jalannya. Dan mereka memahami. Kuncinya cuma itu doang. Iya. Dan jangan asumsi ya Mbak. Maksudnya dalam hal ini asumsi itu dalam artian ngapain ngomong, nggak bakal dimengerti, gue mah nggak bakal paham dia mah gitu. Bisa jadi saat coba aja dulu, hasilnya bagaimana, yang penting ngomong aja dulu gitu ya. Iya. Oke, semoga terjawab nih Mbak Nurmala Ila.
Kemudian satu pertanyaan lagi ya, izin ya Mbak Nuning nih. Oke. Satu pertanyaan dari Elisa_Elis. Bu Nuning izin bertanya, bagaimana ketika kita sudah membuat time management, tapi kadang atasan suka minta dadakan dikerjakan. Padahal kita di sisi lain sedang mengerjakan satu persatu kerjaan kita. Aduh nih, saya juga kayaknya harus dengerin bener-bener nih. Ya, langsung pada nengok ini apa namanya. Tim dari Nina Nugroho langsung pada nengok nih. Ibu suka minta tolong mendadak nih kayaknya. Oke. Yes. Silakan Mbak. Betul, time management itu kan tadi berkaitan dengan salah satunya kita membuat list activity yang tadi itu ya, to-do list itu ya. Nah, sebenarnya dari to-do list yang kita udah buat minimal 1 minggu ke depan, itu kita pasti tahu deh Bun. Di satu to-do list satu hari ini, bikin skala prioritas. Ada 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Gitu. Jadi, nggak mungkin kan satu hari ini ada skala prioritas satu semua. Kemungkinan di 1 minggu mungkin ada, iya. Tapi nggak mungkin lah sehari prioritasnya semua jadi prioritas, nggak mungkin. Ya, semua jadi nomor 1 gitu ya. Nah, itu berarti kita tidak bisa memprioritaskan kegiatan kita. Tapi kalau kita bisa memprioritaskan, kita paksa untuk satu hari ini prioritasnya ini, berarti kita udah tahu nih seminggu pekerjaannya ini. Nah, kalau ada selipan, justru kalau ada selipan tambahan pekerjaan yang mendadak, itu bisa kita masukkan di slot yang prioritasnya keempat, prioritasnya kelima, prioritasnya keenam, atau bahkan mungkin prioritas kedua. Karena sebenarnya hari ini yang paling penting ada prioritas pertama, gitu. Nah, yang sering kali karena kita tidak punya to-do list, kita tidak punya log activity, kita berasumsi, tadi kayak Bunda Nina bilang, kita berasumsi semua kegiatan kita hari ini adalah penting. Semua kegiatan kita hari ini adalah skalanya nomor 1 gitu. Harus tapi sekarang. harus sekarang. Tapi kalau kita tadi dibantu dengan tadi terima kasih pertanyaan tadi yang mengatakan ada to-do list ya gitu kan. Bermanfaat sekali buat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya ini karena memang to-do list itu penting. Kita tahu prioritas, tahu skalanya yang mana dulu yang kita kerjakan. Jadi kalau saya sih gampang karena saya tahu ada prioritas nomor 4 sama 5 sebenarnya itu bisa besok aku kerjain, cuman aku tarik ke hari ini. Nah, karena kita udah tahu itu, balikin lagi sebenarnya ke hari esok, yang hari ini kita bisa mengerjakan pekerjaan yang memang tadi diselip-selipin, didadak-dadakin ya Bun. Iya, betul. Tambahan juga nih Mbak Nuning, para atasan juga biasanya kan kalau ngasih pekerjaan kepada karyawannya juga kan pasti ada deadline ya Mbak Nuning ya. Betul. Dari deadline itu kan misalnya 2 jam, 3 jam, sehari, seminggu, sebulan gitu kan. Itu kita bisa range lagi skala prioritas berdasarkan deadline tersebut gitu. Jadi ketahuan Bunda nih yang suka kasih deadline ya. Makanya tadi aku bilang harus dengerin bener-bener nih. Jangan sampai mengabaikan jeritan hati para karyawan. Iya betul. Ya, benar. Iya. Bunda kan kalau di sisi levelnya Bunda kan punya deadline macam-macam nih. Ayo, pokoknya ini harus ada 2 jam, ini harus ini. Nah, tugasnya si teman-teman di belakangnya Bunda sekarang tuh, gitu membuat to-do list dan mengkolaborasikan dalam kegiatan itu dalam 1 minggu log activity. Betul, gitu. betul. Nanti tinggal di switch aja. Yang mana yang Bunda ini, ternyata Bunda butuhnya ini cepet, jadi kerjaanku yang lain bisa dioper ke besok. Betul, iya. Aduh nggak kerasa Mbak Nuning kita udah ngobrol 1 jam, Masya Allah. Masya Allah. Menarik Rame banget ya, Bun. Ini terakhir nih Mbak Nuning sebelum kita berpisah, sarannya dong agar para wanita dapat lebih produktif dengan work-life balance ini Mbak Nuning. Iya, jadi aku sih cuman mau menyampaikan untuk closing kita sore ini ya, Bun. Pertama adalah kenali diri kita sendiri, kenali karakter diri kita dan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memiliki satu tujuan untuk masa depan kita, terutama bagaimana kita bisa membuat diri kita mencapai work-life balance. Kedua, lakukan dengan time management, yaitu dengan men-set skala prioritas, membuat jadwal activity log gitu kan.
refreshing, me time gitu kan, self reminder buat diri kita sendiri, dan melakukan evaluasi pada diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, yang penting adalah yang terakhir, komunikasikan bolak-balik nih, karena aku orang komunikasi kali ya Bun. Sama kita. Iya, jadi bolak-balik karena kadang-kadang sesuatu itu terjadi karena tidak adanya komunikasi gitu ya, kayak tadi kan Banyak barriers lah ya. banyak barriers gitu kan. Jadi komunikasikan apapun itu dengan support system Anda semuanya, baik itu keluarga maupun lingkungan tanpa terkecuali. Ya, mau atasan, bos kita, sampaikan aja. Ini yang kadang-kadang teman-teman tuh enggan atau apa ya bahasanya Bun, malu atau nggak enak kalau ngomongin ke atasan gitu. Aku aja ngomong ke atasan gitu kan, aku harus nganter jam segini, aku sampai kantor 8:30 ya Pak gitu kan, tapi aku nggak apa-apa kok pulang 5:30 gitu. Nah itu kan komunikasi. Jadi dia juga tidak berprasangka buruk sama kita. Oh kamu tetap berarti kerjanya 9 jam, 8 jam, 9 jam gitu. Nggak mengkorupsi waktu juga gitu. Itu sih Bun, 3 tadi, kenali diri sendiri, time management, kemudian komunikasi. Iya, luar biasa sekali ya para NN profesional semua. Nggak terasa kita udah ngobrol 1 jam sama Mbak Nuning tentang work-life balance. Emang ini tema yang luar biasa kita perlukan. Jadi emang nggak ada habis-habisnya kalau misalnya mau ngomongin ini. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang kurang banyak ya Bun ya. Kurang banyak ya. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya terkait work-life balance, boleh DM Kakak Nuning ya nih katanya. Boleh, silakan. Boleh, Mbak Nuning gercep kalau ini ya, kalau tanya-tanya boleh nggak kayak aku. Kalau aku kalau misalnya di DM di WA, aduh luar biasa deh, mohon maaf lahir batin. Mbak Nuning mah gercep nih, aduh. Terima kasih banyak Mbak Nuning atas waktunya. Terima kasih, mudah-mudahan iya Mas Kan sehat, Papi sehat, Mbak Nuning sehat, semuanya sehat ya. Bunda Nina juga ya untuk pekerjaan, keluarga, Bunda Nina semuanya, timnya semuanya yang kerja diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini kita juga banyak berita duka ya Bun ya. Kita berdoa juga bersama-sama nih untuk sahabat-sahabat, keluarga, rekan-rekan kita yang mendahulu kita karena pandemi ini. Semoga diterima semua amal ibadahnya dan menjadi menjadi pelajaran ya, pejuang ya, pelajaran buat kita semuanya. Stay safe Bun. Iya. Kami Mbak, ya terima kasih pengingatnya. Ya, assalamualaikum Mbak Nuning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur diri. Aku berdaya. Terima kasih. Aku berdaya, wanita berdaya. Assalamualaikum. Salam Bun. Ya, para NN profesional semua, nggak terasa ya udah 1 jam kita ngobrol tentang meningkatkan produktivitas melalui work-life balance nih dengan Mbak Nuning Widowati. Tadi sharingnya banyak banget yang bermanfaat untuk kita yang bisa langsung kita terapkan di kehidupan kita nih, para NN profesional semua. Tadi saran dari Mbak Nuning gimana sih caranya supaya kita bisa mencapai nih work-life balance. Yang pertama itu kenali diri kita sendiri. Jangan sampai kita bingung ya maunya gimana, kita nggak kenal diri kita sendiri, sukanya apa, nggak sukanya apa gitu. Kemudian yang kedua itu untuk pencapaian work-life balance dengan cara time management, menentukan skala prioritas, kemudian mengevaluasi diri, itu juga penting sekali, menentukan tujuan gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, itu adalah komunikasikan dengan support system, baik di lingkar keluarga dekat ataupun di lingkungan kita agar supaya mereka mengerti ya terkait apa-apa yang akan kita lakukan. Terima kasih pada para NN profesional semua. Sekarang waktunya kita untuk untuk mengumumkan siapa sih pemenang dari pertanyaan terbaik sore hari ini. Siapa ya? Nah, ini dia sudah ada. Pemenang pertanyaan terbaik sore hari ini adalah Oke, sebentar. Kita tunggu sebentar ya.
Nih, pertanyaan terbaiknya dari Desi Purwaka. Perlu tidak sih Kanuning to-do list harian karena selalu stres kalau tidak terlaksana di hari itu. Terima kasih kepada Desi Purwaka yang telah menanyakan pertanyaan seputar tema dan selamat karena telah menjadi penanya terbaik di episode ke-88 Nina Nugroho Solutions yang ditayangkan melalui live Instagram di Nina Nugroho Store. Semoga bermanfaat ya tayangan ini. Saya Nina Nugroho, pamit undur diri dari hadapan Mbak semuanya. Sampai jumpa hari Jumat mendatang di jam yang sama, jam 4 sore ya. Mudah-mudahan Nina Nugroho Solution selalu memberikan solusi kepada Mbak semua, para NN profesional, agar supaya bisa memaksimalkan nih multiperan Mbak sebagai wanita berdaya. Dan tentu saja sebagai wanita berdaya, aku berdaya. Terima kasih, pamit undur diri. Jangan lupa 3M-nya ya, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.